Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bermaksud menagih hutang, seorang wanita di kota Palembang justru menjadi korban pengeroyokan. 5 lapak pedagang disita saat petugas Satpol PP tertibkan pedagang di kawasan Jakabaring, Kota Palembang. Menabung puluhan tahun hasil dari bekerja sebagai pandai emas, nenek usia 92 tahun asal Kabupaten Ogan Ilir berangkat haji tahun ini. Kita ke informasi pertama. Bermaksud hendak menagih hutang, seorang wanita di kota Palembang justru menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya sendiri. Akibatnya korban menderita luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Polisi turun tangan melakukan pemeriksaan. Ibu rumah tangga bernama Eka Sartika, warga Lorong Civo Plaju, Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Perempuan berusia 41 tahun itu mengaku telah menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya yang salah satunya, yaitu bernama Heni Sudiarti. Akibatnya korban menderita luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Kasus kekerasan ini bermula saat korban hendak menagih hutang sebesar Rp500.000 kepada pelaku. Namun karena pelaku tidak berniat untuk melunasi hutangnya, korban lalu menyita televisi milik pelaku. Sontak pelaku yang emosi bersama anak dan keluarganya memegang serta memukul tubuh korban. Dia tuh minjem duit tapi mudi ke aku, mudi ke terus, janji-janji nak bayar tidak. Pas aku nih kesel, rupanya ada yang ngomong dia tidak nak bayar lagi, katanya tuh ini apa nunggu itulah segala macam. Aku ke rumah dia, aku tuh nak minta jaminan bayar TV-nya, rupanya pas aku nak ambil TV dia tidak setuju, langsung aku nih dianiayanya, digoconya, dipukulnya, dipokoknya berapa kali? nemen lah. Berapa tadi? Kalau aku nih dipegangnya 3. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang. Sementara dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Satu unit truk tangki terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang minibus menderita luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Selasa siang, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Truk tangki ini terguling usai bertabrakan dengan satu minibus di Batu Raja, Martapura, Kabupaten Oku Timur. Kuatnya benturan bahkan membuat kedua kendaraan ini rusak parah. Kecelakaan berawal saat mobil minibus yang dikemudikan Rahmat melaju kencang dari arah Batu Raja menuju Martapura. Namun saat melintas di sebuah tikungan dari arah berlawanan muncul truk tangki sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Posisi berjalan itu kan di pas naik tebing. Ya. Jalan turun kan pelan. Juga mobil itu memang ngebut, motong dia itu. Makan jalur. Nah, berhubungan aku tidak galak dulu. Aku bisa ngelak, aku elakkan kan. Nah, aku elakkan, aku lembanting ke kiri juga masih dikejarnya. Jadi data BRM aku baru dihantamnya. Makanya mobil aku aja balik nih. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang minibus terdiri dari seorang lansia dan balita mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke RSUD Martapura. Sekarang aku belum tahu kabar mama aku, karena udah bawa HP juga, dan yang bawa pun aku tidak tahu siapa tadi. Pas keluar tadi dalam kondisi sadar atau pingsan? Sadar ya? Sadar ya? Sadar, mama aku yang agak pingsan. Oh, sudah mulai pingsan? Iya. Yang terbentur palanya? Iya, soalnya darahnya banyak nih. Kondisinya tadi terbentur di bagian mana? Kalau duduk di tengah? Duduk di tengah, kayaknya percikan kacau. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ogan Komering Ulu Timur. Selain melakukan olah TKP, petugas juga meminta keterangan dari sejumlah saksi dan sopir serta kernet truk tangki.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Gagal mendahului kendaraan di depannya, sebuah mobil pick-up bermuatan gas LPG terjun ke dalam sungai irigasi di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet mobil pick-up menderita luka serius hingga dibawa ke rumah sakit. Diduga mobil hilang kendali karena sopir dalam kondisi mengantuk. Mobil pick-up bermuatan gas LPG ukuran 3 kg ini terjun ke dalam sungai irigasi Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur pada Senin pagi. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet mobil pick-up pun menderita luka serius hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara seluruh tabung gas LPG yang berada di atas mobil berhamburan ke dasar sungai. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Dedi melaju dari arah Lampung hendak menuju kota Martapura. Namun saat hendak mendahului kendaraan muatan buah sawit yang berada di depannya, mobil justru oleng dan meluncur ke dalam sungai irigasi. Diduga sopir pickup dalam kondisi mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh dari Provinsi Lampung. Ini mobil dari mana Pak? Bawa apa barangnya Pak? Di Lampung bawa ikan. Akhirnya ngantuk, nyalip, oleng masuk sini, nabrak. Nyalip mobil apa ini Pak? Mobil sawit, Kejadian jam berapa ini? jam 5:30. Mobil pickup akhirnya berhasil dievakuasi petugas setelah mendatangkan mobil derek. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Polres Ogan Komering, Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Keberadaan lapak pedagang dinilai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mengganggu ketertiban di kawasan Jakabaring, Palembang. Penertiban pun akan terus dilakukan sampai tidak ada pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang kembali melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima yang berada di depan gerbang masuk Komplek Jakabaring, Palembang pada Rabu pagi. Satu persatu lapak pedagang diangkut petugas naik ke atas truk. Lapak pedagang berupa gerobak dan becak ini sengaja ditinggal pemiliknya saat mengetahui kedatangan petugas. Operasi penertiban ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para pedagang kaki lima di kawasan ini. Meski petugas telah berulang kali memberikan peringatan, namun pedagang masih tetap saja membandel untuk berjualan. Menurut petugas, pedagang yang berjualan di kawasan ini telah melanggar Perda Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban. Pelaku usaha ini yang gerobak-gerobak ini tidak lagi menaruh barang dagangannya di pintu masuk Mitra 10 ini. Sering kita lakukan himbauan, peringatan, surat peringatan untuk mereka tidak lagi menaruh barang dagangan di pintu masuk Gria Mitra 10 ini karena sudah mengganggu daripada ketertiban. Jadi pagi ini kita lakukan tindakan ya untuk mengamankan barang buktinya untuk kita ikutan sidang justisi di kantor Polres. Dalam operasi penertiban kali ini petugas menyita 8 lapak milik pedagang. Sementara pedagang yang ingin mengambil kembali barang dagangannya harus menjalani sidang justisi di kantor Satpol PP Kota Palembang. Penertiban seperti ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang yang berjualan di kawasan hijau di wilayah Jakabaring, Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI AD mengunjungi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kota Palembang, tepatnya di Kampung Serang. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, kepolisian, dan 3 mantra dalam pembangunan. Tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung mengunjungi Kampung Serang, Palembang pada Selasa siang. Kedatangannya untuk memastikan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 Kodim 0418 Palembang berjalan sesuai dengan rencana dan diharapkan melalui program TMMD ini dapat membantu masyarakat di dalam percepatan pembangunan daerah. Program TNI Manunggal Membangun Desa ini meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik terdiri dari membangun infrastruktur jalan sepanjang 865 meter, MCK, pos kamling, tempat wudhu, membangun rumah layak huni,
huni dan pembangunan rumah tahfidz. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba. Sejauh ini proses membangun kampung Serang telah mencapai 70%. Fisik maupun non fisik pelaksanaan TMMD Kodim Palembang ya yang ke-116. Jadi apa yang sudah diekspos oleh Dandim dan di lapangan juga alhamdulillah sudah seperti apa yang disampaikan. Jadi, harapannya tentu saja ke depan TMMD ini bisa menjadi metode untuk membangun pemerintah daerah dalam pembangunan. Kegiatan TNI Mandunggal Membangun Desa ini mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.